Tommy Art 56, keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih, seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jauh di aplikasi Alicmotion. Nah oke, di sini gua mau minta maaf buat kalian yang request ya pakai DJ ini, pakai DJ itu, dan sekarang itu belum gua kasih tutorialnya. Jadi bersabar aja ya, di sini tuh gue lagi sibuk ujian, jadi gue mohon maaf banget buat kalian yang request itu. Nah mungkin kalau sudah selesai ujian nanti gue bakalan bikinin untuk video tutorialnya. Nah oke, seperti biasa buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alicmotion-nya. Nah oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasinya, di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bawah. Untuk rasio seperti biasa pilih yang 9:16. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik yang buat proyek. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa klik icon plus, kemudian kalian bisa pilih yang audio. Nah untuk lagu DJ nya ini gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi. Kalian bisa pilih yang lihat semua, kemudian kalian bisa pilih yang album, pilih yang paling atas. Nah biasanya itu tertera di paling bawah ya. Setelah kalian download, kalian bisa klik icon plus saja seperti ini. Nah oke, jika sudah kalian tambahkan seperti ini, di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya. Dan cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk detik bitnya seperti ini. Nah oke, jika sudah pas seperti ini ya, maaf di bagian detik sini, kalian bisa klik yang angka ini ya, angka bitnya ini kalian bisa klik aja, nanti bakal muncul tanda merah seperti ini. Nah oke, jika sudah muncul seperti itu berarti itu tandanya sudah tertandai. Dan untuk detik bit selengkapnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya sampai ke bagian akhir, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang detik sini ya. Kemudian kalian bisa klik icon plus, kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit. Untuk di bagian foto-foto awal ini ya. Nah untuk di bagian foto awal di sini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian yang detik sampai 3:10 ya. Sisanya kalian bisa hapus saja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik yang efek, kemudian kalian bisa langsung tambahkan efek. Nah masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang ubin atau tidus, klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian ubin, di bagian sini aktifkan dulu untuk mirrornya. Masuk ke bagian yang potong. Nah di bagian potong sini kalian bisa masuk ke bagian yang detik 02:18 seperti ini. Tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 1020 ya. Nah oke, 1020 seperti ini aja. Kemudian kalian bisa klik panah ke kanan, otomatis akan ke bagian detik 03:10 sini. Kalian bisa tambahkan kunci juga. Nah kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini. Nah tengahnya ya, kemudian kalian bisa tambahkan kunci. Kalian bisa turunkan ya, turunkan aja menjadi berapa ya, sekitar 940 ya kayaknya. Nah oke, 940 seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke tengah sini, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva seperti ini. Klik panah ke kanan supaya perlengkapan bitnya itu cepat. Klik yang nomor 2, atur kurva seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian offset. Nah masuk ke bagian detik yang sini ya. Tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar berapa ya? Tambahkan kunci aja ya. Bukan sini juga tambahkan kunci. Dan di bagian akhir juga tambahkan kunci. Nah untuk di bagian yang sini, untuk di bagian detik, oke maaf di bagian sini itu salah ya. Di bagian tengah sini kalian bisa tandanya hilangkan saja seperti ini. Nah untuk di bagian tanda akhir kalian bisa di bagian offset ubah menjadi sekitar 2, berapa ya, 2000 berapa ya, 2010 ya, 2050 aja seperti ini ya. Nah oke seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa, nah jangan kasih kurva ya di bagian sini. Nah masuk ke bagian scroll ke bawah, offset vertikal kalian bisa aktifkan. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik yang move dan transform. Kemudian kalian bisa pilih icon yang ketiga sini, kemudian kalian bisa tambahkan kunci. Untuk di bagian sini tambahkan kunci. Nah kemudian kalian bisa ke bagian yang akhir ya, tambahkan kunci juga. Nah seperti ini. Kemudian ke bagian tengah sini juga tambahkan kunci. Kemudian kalian bisa kecilkan sekitar berapa ya, 400an ya kalau enggak. Nah oke, sekitar 400an seperti ini.
Nah, ke 400 seperti ini ya. Kemudian kami bisa masuk ke bagian yang tengahnya sini, klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva ke kiri, klik panah ke kanan, klik kurva nomor 2, atur kurva seperti ini. Klik kembali, kemudian kami bisa klik ikon yang kedua sini. Nah, di bagian sini tambahkan kunci untuk di bagian awal sini, dan di bagian yang akhir juga tambahkan kunci ya. Nah, untuk di bagian tengah sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar min 10 ya. Oke, min 10 aja seperti ini, atau positif juga nggak apa-apa. Dan bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurva ke kiri, klik panah ke kanan, kurva nomor 2, atur kurva ke kanan. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali lagi. Masuk ke bagian yang border dan bayangan ya. Aktifkan untuk stroke-nya, untuk di bagian warna kalian bisa pilih yang putih. Klik kembali, masuk ke bagian ketebalan, kalian bisa ubah menjadi sekitar berapa ya? 12 saja ya kalau enggak seperti ini. Nah, ke 12,0 ya seperti ini. Nah, nanti hasil bakal seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, klik kembali, klik efek, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian yang move atau transform, tambahkan efek yang ombang-ambing atau oscillate, klik pengaturan standar. Untuk di bagian ombang-ambing cukup aktifkan di bagian magnitude ya. Tambahkan kunci, kalian bisa turunkan dulu menjadi 0 ya. Nah, turunkan menjadi 0 di bagian sini, kalian bisa tekan tanda taruh di bagian yang sini ya. Nah, kemudian untuk di bagian kemudian untuk di bagian yang awal sini ya, awal bit sini tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 500-an. Nah, oke, 500 seperti ini ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva full ke atas dan ke bagian yang kiri sini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas sini. Kalian bisa pilih yang gandakan efek. Masuk ke ombang-ambing yang bawah, untuk surutnya kalian bisa ubah menjadi min 45. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang frekuensi ubah menjadi 6,0. Nah, oke, 6,0 seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa geser tanda ini, geser ke bagian yang tengah ya. Nah, oke, ke tengah aja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian sini kalian bisa klik kembali, klik efek lagi. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan efek, masuk ke bagian yang blur, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang buram gerak atau motion blur. Biarkan untuk buram geraknya, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek yang paparan atau gamma, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian paparan atau gamanya ini, itu di bagian yang tengah sini ya, di bagian sini. Tambahkan kunci, turunkan dulu menjadi 0 seperti ini. Untuk di bagian awal tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 1,0 aja ya, jangan cerah-cerah. Nah, oke, 1,0 seperti ini. Kemudian bisa masuk ke bagian yang sini, kalian bisa kasih kurva, pilih yang nomor 3. Biarkan aja, klik kembali lagi, klik kembali lagi. Klik efek, kemudian kalian bisa klik ikon tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan efek yang turbulent display, klik pengaturan standar. Nah, masuk ke bagian turbulent, kalian bisa nonaktifkan dulu, klik gambar mata biar tidak nge-lag. Masuk ke turbulennya, untuk offset ubah menjadi 64. Nah, oke, 64 seperti ini. Kemudian untuk di bagian kekuatan, nah di bagian kekuatan sini, untuk di bagian awal tambahkan kunci. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,153 ya. Turunkan aja menjadi 0,153 seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian yang akhir sini tambahkan kunci. Kalian bisa turunkan aja menjadi 0. Nah, masuk ke bagian sini, kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, kalian bisa atur ya untuk kurvanya. Nah, oke, atur aja seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, klik kembali, masuk ke bagian evolution, ubah menjadi sekitar 4,64. Nah, oke, 4,64 seperti ini. Kemudian masuk ke bagian yang logo, kalian bisa pilih yang X ya, masuk ke bagian skala. Tambahkan kunci, untuk di bagian awal sini itu kalian bisa tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 0,30 ya, turunkan dulu. Oke, 0,30 seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang akhir sini tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar berapa ya, sekitar 3,32 aja. Nah, oke, 3,32 seperti ini. Masuk ke bagian yang sini, masuk ke kurva, pilih yang nomor 3. Atur kurvanya itu setengah ke atas ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, klik kembali, masuk ke bagian yang oktav, scroll ke bawah, turunkan aja menjadi 1. Klik kembali, klik efek, aktifkan untuk yang matanya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, dan nanti hasil bakal seperti ini ya. Nah, oke, kira-kira bakalan seperti itu. Nah, oke, di bagian sini, di bagian foto awal itu kan sudah selesai ya, seperti ini aja. Kemudian bisa masuk ke bagian sini, tambahkan untuk fotonya dulu ya, tambahkan foto yang beda gaya gitu. Nah, ini
Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik 05/09 yang ini. Sisanya kalian bisa hapus, tambahkan foto lagi dulu sampai ke bagian akhir ya. Nah, di bagian sini gue pakai foto ini aja. Kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik 07/07. Tambahkan foto lagi. Nah, untuk di bagian potongan foto yang sini kalian bisa panjangkan sampai ke bagian detik yang 009/05. Tambahkan foto yang terakhir, kalian bisa pakai foto ini. Kalian bisa paskan dengan beat musiknya ya seperti ini. Nah, sisanya kalian bisa hapus seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali masuk ke bagian potongan foto yang mana ya, yang awal sini. Nah, yang sini kalian bisa klik fotonya, kemudian kalian bisa klik yang move atau transform dulu. Masuk ke bagian icon pertama sini, tambahkan kunci. Untuk di bagian awal sini kalian bisa geser ke bawah. Nah, oke, seperti ini aja ya, geser agak ke bawah sini. Nah, masuk ke bit selanjutnya, tambahkan kunci dan tambahkan kunci. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini. Tambahkan kunci keyframe, geser ke bagian atas lagi ya, full seperti ini. Nah, masuk ke bagian yang tengahnya lagi, di bagian sini tengah bitnya ya. Tambahkan kunci, geser ke atas lagi. Nah, untuk di bagian sini Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan juga. Pokoknya itu sampai ke bagian akhir tuh seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kemudian kalian bisa klik yang kembali. Kemudian kalian bisa di bagian sini klik kurva ya. Maaf. Di bagian tadi itu kasih kurva ya, di bagian sini. Klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurva ke kiri. Klik icon titik 3, kemudian kalian bisa salin kurva. Klik panah ke kanan, kemudian kalian bisa tempel kurva yang tadi, kemudian balik. Nah, lakukan seperti itu ya, tempel kurva, kemudian di bagian kurva kedua kalian bisa balik. Nah, oke, lakukan itu sampai ke bagian akhir. Nah, untuk di bagian akhir kalian bisa balik seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sini. Kalian bisa potong dulu untuk di bagian awalnya ya, seperti ini, potong dulu aja. Nah, masuk ke bagian potongan foto yang sini, kemudian kalian bisa klik yang move atau transform. Kemudian kalian bisa klik yang icon kedua sini. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan kunci. Untuk di bit sini tambahkan kunci, kalian bisa miringkan ya sekitar di bagian sini. Kalian bisa tambahkan kunci juga di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini tadi kalian bisa hilangkan aja. Pas di bit merahnya sini kalian bisa ubah menjadi -10. Nah, untuk di bit selanjutnya kalian bisa ubah menjadi 10. Oke, kalian bisa masuk maaf, di bagian sini tuh geser ke bagian pas bit merahnya ya. Nah, kayak seperti ini ya. Kemudian kalian bisa tambahkan kurva, pilih icon ketiga, atur kurva setengah ke atas. Nah, semuanya kurva seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik kembali lagi langsung untuk potong fotonya aja. Potong aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik foto yang awal sini. Nah, klik di sini, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan kalian bisa salin aja efek di bagian foto awal sini ya. Nah, di bagian foto sini klik efek, kemudian kalian bisa di bagian ubin kalian bisa geser ke kiri dulu. Nah, otomatis akan terhapus. Klik icon titik 3, salin efek, kemudian kalian bisa klik yang icon di bagian sini ya, icon panah ke kiri ini, supaya efek ubinnya itu kembali lagi. Nah, kalian bisa tempel efeknya itu di bagian sini, tempel aja. Nah, tempel. Nah, kemudian kalian bisa di bagian sini tambahkan efek yang ubin lagi. Klik yang di tengah sudah ada untuk ubinnya. Cukup aktifkan untuk mirrornya di bagian ubin, klik kembali. Nah, untuk di bagian ubin tadi kalian bisa geser ke bagian atas ya, paling atas sendiri. Nah, oke, seperti ini ya. Jika sudah geser ke atas ini, masuk ke bagian yang turbulen. Nah, masuk ke bagian mana ya, bagian skala. Nah, untuk di bagian skala itu untuk yang kurvanya ya, klik kurva, atur semula aja ya seperti ini, biar beda gitu aja. Oke, kemudian kalian bisa di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Kalian bisa tambahkan efek bayangan ya, klik icon plus, kemudian kalian bisa gandakan dulu untuk efeknya, yang fotonya ya. Masuk ke yang kalian gandakan, klik blending opacity, tambahkan kunci, kalian bisa 100 dulu, taruh di bagian awal, tambahkan kunci di 100 ini, turunkan menjadi 0. Tekan tanda, taruh di bagian yang akhir ya. Klik kembali, masuk ke bagian yang efek, masuk ke bagian ubin. Nah, untuk di bagian ubin, untuk di bagian yang sini tambahkan kunci. Untuk di bagian akhir tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 1700. Nah, oke, seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal ada efek bayangan gini ya. Nah, oke, juga sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali lagi. Nah, kemudian untuk di bagian potongan foto sini kalian bisa tinggal tempel di potongan foto yang sini ya, tempel aja. Untuk di efek yang tadi ya, maaf di bagian sini kalian bisa ulang aja. Nah, kalian bisa salin di bagian efek yang di bawah sini ya, foto yang bawah kalian bisa salin.
Nah, dan tempel, kalian bisa tempel di bagian potongan foto yang sini ya, 3 potongan ini. Nah, kemudian kalian bisa tempel aja dan di bagian sini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian tengahnya sini. Klik fotonya, klik ikon titik 3 di kanan atas, balik secara horizontal. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali. Nah, hasilnya nanti bakal seperti ini ya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya? Nah, di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang sini, kemudian kalian bisa pangkas untuk di bagian awalnya saja seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa gandakan untuk bagian sini dulu, gandakan. Nah, kemudian kalian bisa salin efek yang di bawah. Nah, kemudian kalian bisa tempel di bagian sini. Nah, kemudian untuk di bagian atas kalian bisa salin juga untuk di bagian potongan foto yang atas. Dan tempel di bagian atas sini. Nah, jika sudah seperti masuk ke bagian blending opacity, tekan tanda tambahkan kunci ya. Geser ke bagian kiri, tambahkan kunci yang 100, geser ke 0, tambahkan ya, geser ke bagian kanan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali. Nah, untuk di bagian potongan foto yang panjang sini ya, klik fotonya. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa klik yang fotonya yang panjang ini ya. Klik yang move atau transform, kalian bisa klik ikon yang di bagian pertama sini. Tambahkan kunci, untuk di bagian selanjutnya tambahkan kunci. Yang bisa geser ke bagian mana ya? Kiri aja di sini ya. Kiri seperti ini. Kemudian di bagian berikutnya geser ke bagian kiri sini. Nah, untuk bagian sini geser ke bagian sini. Terserah kalian ya untuk geser-gesernya. Untuk di bagian sini kalian bisa geser ke bagian tengah lagi ya. Atur semua seperti ini. Nah, oke, kemudian di bagian sini kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva setengah ke atas semua ya seperti ini. Nah, oke, sampai ke bagian akhir ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik ikon yang nomor 3 ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian ikon ketiga sini, tambahkan kunci di awal sini, untuk di bagian yang mana ya? Nah, di bagian akhir juga kalian bisa tambahkan aja ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian sini, tambahkan kunci, kalian bisa zoom. Nah, kemudian di bagian sini, tambahkan kunci, kalian bisa zoom, lebih zoom lagi ya. Nah, seperti ini, kemudian untuk di bagian sini, lebih zoom lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik yang kurva, pilih ikon yang ketiga seperti ini. Semua ya, seperti ini kurvanya. Nah, jika sudah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Klik yang kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, kalian bisa langsung untuk potong fotonya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa, nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang detik sini ya, masuk ke bagian detik 07, maaf ya, biarkan aja seperti ini. Nah, masuk ke bagian yang sini, kalian bisa salin efek bagian sini, salin. Kemudian kalian bisa tempel efeknya itu di bagian sini. Nah, oke, jika sudah selesai tempel efeknya sampai ke bagian potongan foto yang sini, nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian yang detik 07 banding berapa ya, 02 seperti ini. Kemudian kalian bisa klik ikon plus, pilih yang persegi ya, yang kiri bawah seperti ini, klik aja. Nah, kemudian kalian bisa pangkas di bagian sini ke bagian tengahnya sini ya, pas detik sininya 07 banding 07. Nah, kemudian kalian bisa pangkas juga di bagian detik 07 banding berapa ya, 13 ya, seperti ini. Nah, geser ya, kalian bisa pangkas ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang kotak yang di bagian yang bawah sini, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya, lainnya, kemudian kalian bisa tambahkan efek yang salin latar belakang. Maaf, untuk di bagian yang persegi tadi, kalian bisa klik yang ikon di pojok kanan atas ya, klik titik 3 dulu. Kemudian kalian bisa klik yang regangkan ke area komposisi ya. Nah, di bagian detik yang sini juga, yang di persegi atas juga kalian bisa fullkan juga. Oke, seperti ini. Masuk ke bagian persegi yang awal, kemudian kalian bisa baru tambahkan efek yang salin latar belakang tadi. Nah, oke, klik aja, klik pengaturan standar. Nggak usah diubah, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Tambahkan efek yang mana ya, yang di peta pemindahan kutub ini ya, tambahkan aja, klik pengaturan standar.
Nah, untuk di bagian peta pemindahan kutub sini, untuk di bagian sudut kalian bisa tambahkan kunci. Ubah menjadi 0 dulu seperti ini, tekan tanda taruh di paling awal. Nah, untuk di bagian sini, nah tambahkan kunci, ubah menjadi sekitar 180. Nah, oke, 180 seperti ini ya. Kemudian bisa tekan tanda taruh di paling akhir. Nah, kemudian masuk ke tengahnya sini, klik kurva, pilih icon yang kedua. Kemudian kita bisa geser ke bagian yang kanan ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita bisa klik kembali, klik icon titik 3 si bagian yang efek, salin efek. Nah, kemudian kita bisa tempel efeknya di bagian persegi sini ya. Tempel juga di efek yang tadi, tempel. Masuk ke bagian pemindahan kutubnya. Untuk di bagian sini, masuk ke bagian sini kita bisa geser untuk yang tanda keyframe untuk di akhir. Geser ke bagian yang awal. Untuk di awal kita bisa geser ke bagian akhir ya, seperti ini. Nah, untuk kurvanya itu maaf ya, malah kembali. Nah, untuk kurvanya di bagian sini kan bisa klik yang icon nomor 3, atur kurva ke kiri. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, bakal seperti itu ya. Kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali lagi. Nah, untuk di bagian potongan foto yang sini baru kalian bisa potong aja seperti ini. Nah, ulang dulu ya, kan bisa geser ke bagian atas saja ya, biar enak. Nah, geser ke bagian sini aja. Kemudian kita bisa potong untuk di awalnya, kemudian kita bisa gandakan untuk di efek sini. Gandakan. Nah, oke, jika sudah gandakan seperti ini, kan bisa salin efek di bagian sini. Dan tempel di bagian potongan foto yang bawah sini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kan bisa di bagian potongan foto yang kita gandakan salin efek yang di bagian atas sini. Nah, kemudian kita bisa tempel di bagian potongan foto yang atas sini. Nah, jika sudah seperti ini, klik kembali, masuk blending opacity, ditambahkan kunci, tekan tanda taruh di kiri, tambahkan kunci, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di kanan, klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk ke bagian potongan foto yang sini, klik fotonya, kemudian kita bisa klik yang move atau transform. Nah, di bagian sini kami bisa tambahkan kunci untuk di bagian awal sini ya. Untuk di bagian yang sini tambahkan kunci. Nah, kami bisa tambahkan kunci untuk di bagian sini tuh kayak yang awal tadi ya, di bagian sini. Maaf, di bagian sini kita tambahkan kunci dulu di bagian sini. Nah, kemudian kami bisa geser ke bagian bawah. Nah, kemudian di bagian sini kita tambahkan kunci lagi, geser ke bagian sini. Nah, untuk di bagian akhir kami bisa tambahkan kunci, geser ke bagian yang tengah lagi. Oke, seperti ini ya. Kemudian bagian sini kami bisa tambahkan untuk kurvanya. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurva setengah. Nah, kurvanya itu semua seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, klik kembali. Kemudian kami bisa klik yang icon nomor 3, tambahkan kunci di bagian sini dan di bagian yang akhir. Tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci, kami bisa agak zoom. Nah, kemudian di bagian yang sini kami bisa lebih zoom lagi ya. Nah, klik icon yang di bagian sini, klik kurva, pilih yang nomor 3, atur kurva setengah ke atas. Nah, atur kurvanya itu semua seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, klik kembali lagi. Langsung untuk potong aja untuk fotonya. Nah, kemudian bagian sini masuk ke bagian yang foto di sini awal yang di bawah sini, kami bisa klik efek, salin efek. Nah, kemudian kami bisa tempel efeknya di potongan sini, tempel aja. Nah, ada di bagian 2 efek yang sini ya, 2 potongan layer sini. Nah, tempel aja. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa ke bagian yang sini. Potong untuk ditekan dulu, kan bisa geser ke bagian atas ya. Nah, oke, seperti ini. Potong dulu untuk di bagian awal bitnya saja seperti ini, kan bisa gandakan. Nah, oke, gandakan seperti ini. Kemudian kan bisa salin efek di bagian yang foto yang bawah. Sudah, kan bisa tempel aja di bagian sini. Buat bagian potongan foto yang bawah. Nah, untuk di bagian potongan foto yang atas ini, kalian bisa salin untuk di efek bayangannya ya. Nah, kalian bisa tempel di bagian potongan foto yang atas juga. Oke, jika sudah seperti ini, klik kembali, kemudian bisa masuk blending opacity, tambahkan kunci, tekan tanda taruh di kiri, tambahkan kunci lagi, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian kanan, klik kembali. Nah, oke, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sini ya. Kemudian kita bisa tekan gambar icon mata ya. Kemudian kita bisa pilih yang 2 layar kotak yang kita tambahkan tadi. Kemudian kita bisa klik icon plus yang di bagian sini.
Kemudian kalian bisa salin 2 layar ya. Maaf, kok 3 layar ya. Nah, kalian bisa tekan di bagian sini dan di bagian sini. Klik icon plus lagi. Nah, kemudian salin 2 layar. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan untuk di bagian sini aja. Nah, kemudian kalian bisa klik icon yang di sini, kemudian kalian bisa tempel ke 2 layar ya. Nah, oke, nanti hasilnya bakal seperti ini. Kurang pas ya ini. Geser aja ke agak kanan. Nah, oke, ini juga geser ke agak kanan. Nah, oke, kan bisa geser ya, sesuaikan. Kalau tidak pas itu kan bisa sesuaikan aja seperti ini. Nah, tekan dan geser aja seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang sini, klik yang icon move atau transform. Klik icon pertama, tambahkan kunci, geser ke bagian bawah seperti ini. Nah, kemudian di bagian berikutnya tinggal tambahkan kunci aja. Nah, untuk di bagian tengahnya sini tambahkan kunci. Kalian buat seperti awal tadi ya. Geser ke bagian atas. Nah, untuk di bagian sini juga. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa tambahkan kurva ya. Klik kurva, pilih icon ketiga, atur kurva ke kiri, salin kurva. Kemudian kalian bisa klik panah ke kanan, kemudian kalian bisa tempel kurva dan kemudian balik. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, klik yang icon nomor 3. Yang nomor 2 dulu aja ya. Nah, tambahkan kunci untuk di bagian yang sini, tambahkan kunci. Untuk di pas bit merahnya di bagian akhir juga tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian pas bit merahnya sini, maaf, di bagian sini ya. Tambahkan kunci, kan bisa geser ke -10. Nah, untuk di bit selanjutnya kan bisa juga tambahkan kunci, geser menjadi 10. Nah, kemudian untuk di bit selanjutnya geser ke -10 lagi. Nah, untuk di bagian akhir itu 0 ya. Kemudian kan bisa masuk ke tengahnya, klik kurva, klik icon ketiga, atur kurva setengah. Nah, semuanya kurva itu seperti ini. Nah, klik kembali, klik icon yang ketiga, maaf. Klik icon ketiga ini ya, klik yang move dan transform. Kemudian di bagian sini tambahkan kunci, maaf. Tambahkan kunci di awal dan di bagian maaf, di bagian sini. Nah, guys, tambahkan kunci aja, kan bisa ulang dulu aja. Nah, di bagian akhir kan bisa juga tambahkan kunci dulu ya, biar tadi itu nggak ngerubah. Tambahkan kunci, kan bisa zoom. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sini lebih zoom lagi. Nah, untuk di bagian sini lebih zoom lagi. Maaf ya. Nah, kemudian kita bisa klik icon di bagian sini, klik icon kurva, pilih nomor 3, atur kurva setengah ke atas. Nah, oke, jika sudah seperti ini, klik kembali lagi, langsung untuk potong fotonya seperti ini. Nah, oke, potong aja seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian yang sini, kemudian kita bisa salin efeknya di foto bawah. Salin. Tinggal tempel aja di bagian sini ya, tempel aja ke semua layar sampai ke bagian akhir ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, itu sudah selesai ya di bagian sini. Nah, di bagian sini langsung aja kan bisa klik ekspor, klik icon di pojok kanan atas, kemudian kita bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.